Baik, selamat malam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk malam hari ini akan belajar bersama tentang SKD materi TWK, PKN STAN. Yang akan kita bahas di sini untuk malam hari ini yaitu tryout SKD yang keempat ya. Ini teman-teman bisa melihat soalnya ada di Tosca atau yang punya bukunya bisa dibuka juga di buku ini. Nanti kita mulai dari nomor 68 teman-teman. Ini kira-kira suara saya jelas nggak? Ada siapa saja di sana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada Mbak Amelda, Orsita, Agnia. Ya, chat. Jelas kakak, jelas kak. Oke, boleh panggil saya kak, boleh panggil saya pak, nggak apa-apa silahkan. Mungkin yang saya lama ya nggak masuk kelas online. Yang pernah masuk di materi TWK sama saya mungkin masih ingat nama saya Taufik Hidayat Eko Yunianto. Bisa dipanggil Pak Taufik atau Kak Taufik boleh silakan. Ya, saya ngajar di salah satu kampus swasta di Madiun, Universitas PGRI Madiun. Basic saya itu IPS sebenarnya teman-teman. Tapi saya juga ngajar PKN. Oke, jadi ada sekitar 25 soal nanti akan kita bahas atau bisa kurang bisa lebih tergantung waktunya cukup atau tidak ya kita sampai di pukul berapa? Pukul 9 ya kalau nggak salah. Ya. Jadi rule-nya silakan teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu soalnya itu di antara nomor 68 sampai nomor 92 ya. Sampai nomor 92. Silakan bisa mulai mengerjakan. Nanti kita koreksi bersama, kita bahas bersama. Dan pastinya nanti ada beberapa strategi terkait bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal TWK dengan pastinya menghemat waktu ya. Dan juga pemahaman yang kalau kita bahas bersama tentang materi TWK itu amat sangat luas ya. Jadi kuncinya teman-teman nggak perlu menghafal, tapi cukup untuk memahami saja. Dan ada beberapa clue yang perlu dipahami di setiap butir soalnya. Silakan teman-teman bisa mengerjakan terlebih dahulu ya untuk soal-soalnya. Saya tunggu. Kalau 25 soal, satu soal 1 menit ya 25 menit lah. Silakan. Ketemu nggak soalnya Mbak Amelda? Atau 550? Ini 550 siapa namanya? Ketemukah? Tidakkah? Coba bisa jawab di kolom chat atau bisa unmute. Silakan. Kakak soalnya, soalnya. Soalnya ada di eh ini tryout SKD 4 di Tosca ya. Kalau nggak di buku.
Kita mulai di nomor 60. Di buku halaman berapa, Kak? Nah, halamannya berapa itu? Cari saja di tryout SKD 4. Nah, halamannya berapa ya? Saya nggak bisa buka juga. Paket soal tryout SKD keempat. Ada yang sudah menemukan soalnya? Soal nomor satu, kata pertamanya proklamasi bukan, Kak? Kan. Soalnya di nomor 68-nya itu Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Kalau soal nomor satunya itu kemampuan spasial. Sekali lagi, saya juga kurang tahu halamannya berapa. Bisa dikasih soal tanpa halaman sama adminnya. Iya, nomor 1D. Nomor 68D. Betul. Nanti kita bahas. Ketemu belum? Holmes? Ketemu soalnya. Sebenarnya kunci dari teman-teman itu halaman di buku kan sampai 352. Malas kakak mau cari satu-satu. Oh ya udah. Oke. Sebenarnya malas itu adalah ya bebannya teman-teman itu sendiri. Tuh, salah satu halangan rintangannya ya malasnya itu. Nanti tak tanyakan adminnya coba. Di buku halaman berapa? Cek, cek. Oke, ya. Kunci dari teman-teman itu tadi di grup WhatsApp itu ada pertanyaan, apakah soal-soal yang ada di buku atau di Tosca itu apakah ada yang sama keluar pada saat tes? Pastinya ada karena kita membuat buku, kita membuat soal-soal di Tosca itu juga nggak sembarang soal kita masukkan ya yang dari internet ataupun asal kita bikin nggak. Itu berbasis research ya. Dari memang apalagi eh, dari pemilik bimbelnya itu sendiri kan beliaunya juga orang stan ya, gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau soal-soalnya ya sudah tervalidasi. Di buku paket SKD-nya kok cuma 3 ya? Atau ini beda buku ya? Nah, coba dicari lagi. Ini SKD keempat. Kalau misalnya beda buku ya berarti ini bonus. Bonus soal nanti kita bahas aja bersama. Gitu. Ya.
Saya minta waktu 10 menit ya. Ada beberapa tambahan pembahasan yang nantinya harus saya sampaikan, saya siapkan. Silakan teman-teman masih bisa mencari soal-soal itu dulu, sambil saya tanyakan ke admin juga untuk soal itu di halaman berapa. Cuma sampai 3. Oh ya udah berarti itu di buku yang lain mungkin atau di aplikasi. Ya, saya juga kurang tahu dari operator. Ya, tapi memang di sini tulisannya nih paket soal. Sebentar saya share ke teman-teman. Mana mana ini mana mana. Nah, nih tuh tulisannya. Paket soal tryout SKD keempat. Bisa jadi ini soal-soal yang pilihan yang belum dimasukkan ke dalam buku yang beredar. Bisa jadi. Ya. Nanti untuk PowerPoint-nya saya share di grup. Tunggu ya 8 menit ya. LB. Guys, maaf ini lagi ngomongin buku yang Bang Soal bukan ya. Ini lagi kita bahas buku yang mau kita pakai itu di halaman berapa gitu kan. Saya dikasih soalnya itu untuk saya bikin materinya itu nggak ada halamannya, jadi saya nggak bisa ngasih tahu. Tapi yang jelas ini adalah tryout SKD yang keempat dan katanya di buku nggak ada dicari. Ya, anggap saja ini nanti bonus materinya. Jangan-jangan materinya yang ini yang penting, yang lebih penting. Nah, diikuti saja nanti. Masih ada waktu 7 menit. Nanti kita mulai untuk membahas satu persatu. Tenang, walaupun nggak ketemu, nanti saya kasih untuk soal dan jawaban pembahasannya.
Nah, sudah saya tanyakan ke admin, ternyata memang benar tidak ada di buku, Mas, Mbak, untuk soal ini. Ini soal bonus. Saya ambil soal dari Tosca. Tuh, dari Tosca. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses juga di Tosca. Oke, oh di Tosca katanya. Jadi di buku nggak ada. Guys, maaf, ini lagi ngomongin buku. Oh iya, tadi ngomongin buku. PPT yang barusan bakal dikirim ke grup WA ya, Kak? Iya, sama yang kemarin juga belum saya kirim. Ya, jadi nanti saya kirim di grup. Di grup WA ada anggotanya banyak, tapi yang ikut online itu ya cuma kita-kita aja. Oke, baik, kita mulai teman-teman. Kita mulai dari nomor 1. Di nomor 68, perhatikan baik-baik untuk soalnya. Saya setting. Bisa terbaca ya?
Bisa terbaca dengan baik? Bisa, oke. Kita mulai. Pertanyaannya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara besar dengan berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat, kita tahu masyarakat kita masyarakat multikultural ya, beraneka ragam suku, ras, serta sosial dan juga budayanya. Bangsa Indonesia tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Nah, Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara dengan alasannya apa? Pancasila itu menjadi salah satu sarana pemersatu bangsa dan juga ideologi negara kita. Nah, di sini yang saya garis tebal itu adalah poin-poin yang teman-teman itu harus teliti dalam membaca cepat. Ya, tiap soal kan harus dibaca cepat karena teman-teman dikejar waktu. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Suku, ras, serta sosial dan budaya. Nah, kaitannya dengan persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila. Opsinya A. Mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. Apakah itu alasan kenapa Pancasila itu sebagai ideologi? Dan salah satu sarana pemersatu bangsa. Menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. Nah, tidak ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. B. Digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat. Bukan. Walaupun gagasan utamanya dari Pancasila itu adalah gagasan dari Insinyur Soekarno. C. Disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI tahun 1945. Nah, dari yang bikin soal itu jawabannya C. Tapi setelah saya riset jawabannya bukan C. Ya, karena apa? Ini. Sidang PPKI itu terjadi pada tanggal 18 Agustus. Itu sidang pertamanya. Sidang keduanya 19, sidang ketiganya tanggal 22. Gitu. Setelah kemerdekaan. Padahal yang namanya Pancasila itu kapan mulai dibentuk? Kapan mulai digagaskan? Nah, pada saat sidang BPUPKI. Sorry, tadi kebalik. Ini yang ini ke sini, ini ke sini. Ah, seperti ini. Ya. Jadi Pancasila itu dibentuk pada sidang BPUPKI. Tanggalnya sidang pertama 29 sampai 1 Juni. Ngapain? Ya. Ada beberapa tokoh membahas tentang usulan dasar negara, yaitu Pancasila. Pada tanggal 29 sampai 1 Juni. Nah, kemudian disempurnakan Pancasilanya melalui Piagam Jakarta oleh Panitia 9 di sidang tidak resmi tanggal 2 Juni sampai tanggal 9 Juli. Kemudian disempurnakan kembali untuk pembukaan undang-undang dan lain sebagainya di tanggal 10 sampai 17. Jadi jawabannya bukan B, bukan C. Bagaimana dengan D? Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. Nah, tadi kata kuncinya adalah keberagaman suku, ras, sosial, budaya, kebinekaan. Tuh, kuncinya di situ. Jadi kaitkan dari pertanyaan dengan jawaban itu pasti ada kaitannya. Itu ya, itu untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Di nomor 69. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa bersejarah 17 Agustus 45. Adanya proklamasi, maka bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka bebas dari rongrongan bangsa lain atau penjajahan dari bangsa lain kepada seluruh mata dunia. Ini loh, Indonesia sudah merdeka.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga merupakan hasil dari perjuangan panjang dan gigih rakyat Indonesia melawan penjajah dan penindasan. Berdasarkan narasi di atas, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan makna dan implikasi dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? A. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tuntutan moral dan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua bangsa di dunia. Benar apa salah? Opsi A menurut kalian. Benar, ya, benar. Tapi tidak sempurna. Karena apa? Karena ini hanya untuk penghormatan semua bangsa di dunia. Bukan hanya sekedar itu. Yang B, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kesempatan emas untuk membangun negara yang maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah tujuan negara setelah merdeka. Ya. C. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab besar untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan integrasi bangsa atau persatuan bangsa dan juga negara. D. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah cita-cita luhur yang harus diwujudkan dengan semangat gotong royong dan kerjasama antara semua elemen bangsa. Bukan. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. Tidak. Kita berjuang bersama kok. Seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya para pendiri bangsa. Gitu. Nah, di sini kaitannya dengan bangsa yang merdeka dan bebas dari rongrongan bangsa lain. Tujuannya atau pernyataan yang paling tepat menggambarkan makna tersebut adalah yang ini. Itu tanggung jawab besar menjaga, mempertahankan kedaulatan dan integrasi bangsa. Kenapa ini? Alasannya. Bukan hanya sebuah deklarasi formal untuk diakui oleh bangsa lain, ya kan? Dan sebagainya. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia harus bekerja keras lagi membangun negara, merdeka berdaulat, ya. Kemudian mempertahankan kedaulatannya, ya. Nah, jadi ada kaitannya dengan ini. Bangsa yang merdeka dan bebas dari rongrongan bangsa lain. Tuh, kuncinya di situ. Jadi jawabannya C. Lanjut. 70. Semangat dan kesadaran nasionalisme. Semangat dan kesadaran nasionalisme. Sudah lahir sejak beberapa dekade sebelum kemerdekaan. Tuh, digarisbawahi sebelum kemerdekaan. Jiwa nasionalisme memberikan dampak sangat besar bagi gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme saat itu ditandai dengan nah, tanda-tandanya apa untuk semangat nasionalismenya? Semangat kesadaran nasionalisme. Kapan? Sebelum kemerdekaan. Nah, A. Protes dan kecaman terhadap sikap penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Protes dan kecaman itu tidak cukup. Ya enggak? Hanya dengan protes apakah bisa merdeka? No. B. Bersatunya gerakan perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi perjuangan bangsa Indonesia yang utuh atau secara nasional. Jadi satu. Tuh. C. Lahirnya berbagai organisasi kepemudaan di tiap daerah. Iya, ini adalah bagiannya. Ini bagian kecil. Ini bagian kecil. Ini yang A juga bagian kecil. Kemudian terjadinya perlawanan dan perang melawan penjajahan di berbagai daerah. Ini juga bagian kecil. Ya enggak? Yang E, lahirnya organisasi kaum terpelajar di berbagai daerah. Ini juga bagian kecil. Ya. Jadi ini digabung ini, digabung ini, digabung ini. Yang A, maka ketemulah yang B. Ya. Karena apa? Sebelum munculnya semangat nasionalisme, perlawanan terhadap penjajah seringkali bersifat kedaerahan. Yo teman-teman, hafal nggak atau tahu nggak pahlawan-pahlawan dari setiap daerah? Itu kan ada kan? Dan itu biasanya ada di berbagai mata uang, ya.
nominal mata uang. Ada Patimura. Patimura dari mana? Diponegoro dari mana? Kan gitu. Nah, itu bersifat kedaerahan pada zaman-zaman itu. Terus kemudian dari kedaerahan-kedaerahan itu maka memiliki persamaan tujuan, yaitu ingin bersatu antara daerah satu dengan yang lain, maka terciptalah semangat nasionalisme untuk memerdekakan. Tuh, ya. Kemudian salah satunya juga tercermin peristiwa seperti Sumpah Pemuda tahun 1928. Kenapa Sumpah Pemuda? Nah, ini menjadi simbol persatuan dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Kami, putra-putri Indonesia, menyatakan dengan ini. Gitu. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Oke, lanjut. 71. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan adalah pengamalan sila keempat Pancasila yang memiliki arti titik-titik. Nah, wakil-wakil di sini yang dimaksud adalah siapa? Wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Siapa yuk? Contohnya, coba ditulis di kolom chat. Yang DPR, ya, satu DPR. Apalagi? Wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Apakah hanya DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Ayo, apalagi selain DPR? Apakah hanya mereka yang mewakili kita? Mana teman-teman yang lain? Hello. Say something, please. Oke, kalau taunya DPR, oke, nggak apa-apa. Padahal teman-teman sudah 17 tahun ya, sudah menjadi DPD, terus gubernur, wali kota, bukan nggak? Ya, pastinya sudah menjadi pemilih, ya enggak? Nah, yang teman-teman pilih itu, ya, dari yang paling tinggi, presiden dan wakil presiden, sampai ke paling rendah, ya, jabatannya di paling dekat dengan kita pilih, misalnya kepala desa, ya kan, sebagainya, itu mewakili kita sebenarnya. Ya, lewat mana kita mengungkapkan apresiasi kita terhadap pemerintahan dan lain sebagainya untuk dimusyawarahkan oleh pemerintah dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Tuh. Nah, kita lanjut ke sini. Adalah pengamalan sila keempat. Apa bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa pengamalannya? A. Memberikan kebebasan penuh kepada wakil rakyat untuk menentukan kebijakan yang dianggap terbaik. No. Masa iya diserahkan semuanya? Silakan. Misalnya tadi Pak DPR bikin kebijakan, saya ikut saja. Kan enggak. Harusnya DPR yang ngikut sama rakyat. Bukan sebaliknya. Bukan kita yang memberikan kebebasan ke mereka. No. B. Mengutamakan musyawarah dalam lingkup internal pemerintah. Uh, ya memang harus dimusyawarahkan. Betul. C. Mempercayakan wakil rakyat untuk membuat keputusan yang mewakili kehendak masyarakat secara adil dan bijaksana.
Oke. Kalimatnya bagus. Ya, jangan-jangan ini jawabannya. D. Menjaga keputusan wakil rakyat agar selalu sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu. Wah, jelas enggak? E. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama. Ayo, yang mana? Yang C apa yang E? Belum tentu yang saya garis besar, yang saya bold ini adalah jawabannya. Bisa jadi yang E. Yang mana Mbak Melda? Kira-kira yang mana? Kenapa yang C? Ya ingat, di sila keempat bunyinya apa? Oh iya, kita juga C. Ya, ingat. Jangan sampai nggak hafal Pancasila ya teman-teman, malu. Saya banyak lihat tayangan kok Pancasila, anak-anak sekarang pada nggak hafal. Minimal tahu Pancasila itu, nilai-nilainya. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kata bijaksana, ada kata musyawarah untuk mencapai keputusan bersama yang mewakili kehendak masyarakat secara adil dan bijaksana. Kuncinya ini. Ya. Meskipun di sini ada mufakat demi kepentingan bersama. Nah, bersama yang mana? Nah, gitu. Apakah kepentingan bersama mereka yang sedang bermusyawarah atau kepentingan bersama masyarakat? Nah, kan ambigu yang E. Walaupun kalimatnya bagus. Kalau C itu intinya bilang keputusan berdasarkan rakyat. Kalau E nggak dimention untuk rakyat. Nah, betul sekali. Ya, itu. Kepentingan bersamanya bersama siapa? Jangan-jangan bersama anggota DPR yang lain kan gitu. Ya, jelas ya. Ini ada wakil rakyatnya, kemudian ada masyarakatnya, ada adil bijaksana. Putusan bersama. Oke, next. Nomor 72. Tujuan utama dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemanusiaan, sila berapa? Sila kedua. Kemanusiaan, mengadil, dan beradab. Ya. Meskipun ada kata adil, ya, tapi nilai yang terkandung di dalam sila kedua itu yang lebih ditonjolkan adalah kemanusiaannya. Nah, adil itu adalah terusan dari kemanusiaan ini. Jadi kemanusiaan yang seperti apa yang diharapkan? Ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh. Dalam kehidupan bermasyarakat, nah tujuan utamanya apa? Meningkatkan kerjasama antar warga dalam kegiatan sosial? Bukan. Menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis tanpa diskriminasi? Mungkin. Memastikan semua warga terlibat dalam kegiatan keagamaan bersama? Ini sila pertama. Mendorong partisipasi masyarakat dalam acara kebudayaan? Ini masuknya sila ketiga. Membentuk kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan minat. Oh, jangan. Jangan mengelompok-kelompokkan masyarakat. Ya. Oke, jawabannya yang B ya. Menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis tanpa diskriminasi. Nah, artinya apa? Diskriminasi ini adalah lawan dari kemanusiaan. Kemanusiaan biasanya kita artikan sebagai kata yang familiar itu memanusiakan manusia katanya. Ya. Intinya adalah kita menghormati sesama, tidak memilih kasih, ya kan? Hidup harmonis, berdamai, ya kan? Beradab agar tercipta lingkungan yang damai dan harmonis. Itu. Kemanusiaan, kemanusiaan. Sila berapa? Oh, sila 2. Oh iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, harus yang seperti apa? Tercipta damai dan harmonis. Dah kuncinya itu. 3.
Tindakan yang paling tepat mencerminkan sila kedua, Pancasila yang berfokus pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global. Nah, ini cakupannya lebih luas, teman-teman, karena di sini difokuskan pada pengaplikasian dalam perdamaian global. Global itu mendunia, lebih luas. Tidak hanya diaplikasikan di ranah nasional atau kedaerahan, tapi di ranah global. Nah, kemanusiaan yang seperti apa? Fenomena-fenomena sekarang saat ini itu banyak terjadi peperangan, ya enggak? Kemarin juga untuk Presiden Prabowo ikut serta dalam misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina misalnya, atau ikut membantu tenaga medis dan juga bantuan-bantuan di Palestina, kan. Kemudian ikut menyiapkan pasukan perdamaian di Asia Tenggara kaitannya perang antara Kamboja dan mana kemarin ya? Pokoknya di Asia Tenggara lah, Kamboja itu dengan negara tetangganya. Oke, perdamaian global. A. Memberikan bantuan militer kepada negara-negara yang sedang berkonflik. Jangan, ya. Memberikan bantuan militer negara-negara yang sedang berkonflik. Tidak, nanti menambah kericuan. Menjalin hubungan dagang eksklusif dengan negara-negara maju tidak ada kaitannya dengan perdamaian global. Mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam semua keputusan internasional. Tidak ada kaitannya dengan perdamaian global. Mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara yang sedang mengalami konflik untuk menjaga keamanan. Gitu. Kalau kemarin di antara Ukraina dan Rusia tidak mengirim pasukan ya, tapi mengirimkan presiden ke sana. Menyusun kebijakan ekonomi yang berfokus nggak ada kebijakan ekonomi enggak. Ya ini. Sila kedua Pancasila menjunjung tinggi tentang kemanusiaan, diaplikasikan secara adil dan beradab agar tercipta lingkungan yang damai dan harmonis. Dalam lingkup global ini, pemerintah Indonesia kaitannya dengan mengirimkan bantuan tadi, bantuan pasukan perdamaian ataupun tenaga medis dalam beberapa perang seperti di Palestina. 74. Dalam upaya memperkuat identitas nasional dan rasa kebanggaan terhadap negara. Nasionalisme lah. Berbagai elemen nasionalisme dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh implementasi nasionalisme sebagai identitas nasional? Tahu identitas nasional enggak? Identitas. Identitas itu kita awali dari identitas diri. Ya, kalau saya ngajar di PGSD, ya, saya ngajar di PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, salah satu prodi di kampus saya itu, saya ajarkan materi PKN tentang identitas nasional, tapi saya awali dengan identitas diri. Nah, teman-teman pasti memiliki yang namanya identitas diri. Apa identitas diri, teman-teman? Identitas diri. Ayo sebutin di chat. Nama, oke. Nama, betul. 1, 2. Identitas diri. Oh ya itu yang namanya Amelda yang itu kan. Nah, itu identitas. Ya, identitas. Kalau kita jabarkan identitas itu adalah ciri-ciri apa? Sesuatu yang khas, sesuatu yang melekat, sesuatu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nama, boleh. Identitas diri. Ada identitas daerah. Apa contohnya identitas daerah? Mbak Melda dari mana? Pasti ada dong identitas daerahnya. Apa yang terkenal di sana? Yang
yang menjadi ciri khas. Tarian, makanan, oke, betul. Nah, destinasi, betul, bisa. Itu identitas daerah, ya. Kalau di Madiun itu ada pencak silat. Oh ya, kota pencak silat. Oh iya Madiun. Oh iya kota pecel. Iya Madiun. Kemudian ada reok. Nah, kalau reok itu mana? Pasti Ponorogo. Tuh, itu identitas. Ya. Makanan. Makanan apa? Contohnya. Gudeg, Jogja. Nah, itu identitas daerah. Nah, kita masuk ke identitas nasional. Identitas nasional Indonesia apa saja? Satu, oh bahasa. Ya, bahasa Indonesia. Ada negara lain yang menggunakan bahasa Indonesia? Tidak ada. Kemudian bendera. Bendera merah putih. Yang benar-benar merah putih. Ya, itu Indonesia. Terus apa lagi identitas nasional? Ideologi Pancasila, betul. Identitas nasional ideologi Pancasila. Tidak ada negara lain yang menggunakan dasar negaranya Pancasila. Tidak ada. Mereka memiliki dasar negara atau ideologi masing-masing. Oke, lanjut. Yang A, ini jawabannya yang A ya. Menggunakan bendera merah putih dalam upacara resmi dan perayaan Hari Kemerdekaan. Oke. Yang B, mempelajari bahasa asing sebagai bagian dari pendidikan global. Tidak. Nasionalisme, bukan identitas nasional. Mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi industri. Tidak ada kaitannya. Menghadiri festival musik apalagi. Mengadopsi gaya hidup modern dan internasional tanpa memperhatikan budaya lokal. Nah, ini ya, teman-teman, salah satu dari dampak globalisasi yang perlu kita filterisasi ya atau kita minimalisir, mengadopsi gaya hidup modern internasional tanpa memperhatikan budaya lokal. Nah, ini penting kaitannya dengan etika dan moral juga, kaitannya budaya lokal. Oke, lanjut. Menggunakan bendera merah putih dalam upacara resmi. Nah, contoh implementasi nasionalisme, identitas nasional. Ini memperkuat rasa kebanggaan dan kesatuan di antara warga negara serta mencerminkan simbol identitas negara. Mempelajari bahasa asing penting sih sebenarnya untuk komunikasi global, tapi tidak secara langsung berkaitan dengan nasionalisme atau identitas nasional. Mengadopsi teknologi ini tidak berkaitan secara langsung dengan implementasi. Menghadiri festival apalagi tadi mengadopsi gaya hidup. Nah, ini malah bertolak belakang, apalagi sampai mengikis budaya kita. Oke, 75. Dalam konteks nasionalisme, mana dari berikut ini yang merupakan contoh nyata dari upaya mempromosikan dan melestarikan identitas nasional? Menyusun program pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja lokal. Nah, nggak masuk. Mengembangkan aplikasi teknologi baru untuk pasar global. Tidak. Mengadakan festival budaya yang menampilkan tarian, musik tradisional Indonesia. Meningkatkan fasilitas olahraga di kota besar. Mengimpor produk-produk luar negeri untuk memperluas pilihan konsumen. Enggak. Tahulah jawabannya. Ini jawab cepat aja teman-teman pasti bisa. Kalau opsinya itu seperti ini. Jadi di sini nggak ada opsi jebakan. Ini termasuk kategori soal yang mudah. Ini sama yang tadi sebelumnya ini mudah. Kaitannya dengan identitas nasional. Yang penting tahu kunci ininya di soalnya. Identitas nasional cari langsung mana. Nah, ini. Cek. 76. Manakah dari berikut ini yang paling sesuai dengan konsep nasionalisme dalam konteks pendidikan? Tadi nasionalisme terkait dengan identitas nasional kita kaitkan sekarang dengan pendidikan. Nah, pendidikan kita arahnya kemana? Nah, ini sebenarnya nanti saya bisa ceritakan panjang kali lebar tentang pendidikan di Indonesia.
Kita dari E dulu, karena jawabannya A. Menyediakan pelatihan keterampilan praktis untuk lulusan baru. Tidak perlu. Tidak terkait dengan nasionalisme maksudnya. Mengadopsi kurikulum pendidikan internasional di sekolah-sekolah. Nah, ini sebenarnya sempat kita adopsi teman-teman untuk kurikulum di Indonesia. Ternyata apa namanya? Banyak yang diadopsi dari pendidikan di luar negeri. Salah satunya di Finlandia itu kurikulum pendidikannya paling oke di antara negara-negara lain Finlandia. Kita mau merujuk ke sana, cuman sebenarnya kitanya yang belum siap arahnya ke sana. Nah, itu progresnya Nadiem Makarim kemarin. C. Mengembangkan program beasiswa untuk studi di luar negeri. Bagus, tapi tidak masuk ke dalam konteks nasionalisme. Mengadakan pertukaran pelajar dengan negara-negara tetangga. Bagus, tapi tidak ada konteks nasionalisme. Menyusun kurikulum yang mengajarkan sejarah dan budaya bangsa. Oke. Sebenarnya boleh mengadopsi kurikulum pendidikan internasional, tapi dengan garisan ini harus tetap mengajarkan sejarah dan budaya bangsa. Makanya di kurikulum yang sekarang di pendidikan itu, kalau teman-teman kemarin masuknya sempat kurikulum 13 sama masuk ke kurikulum Merdeka ya. Betul ya, itu masih berdampingan antara dua kurikulum itu. Meskipun mengadopsi dari kurikulum luar negeri, tapi masih mengedepankan budaya bangsa. Lanjut 77. Bagaimana cara nasionalisme dapat memperkuat peran Indonesia di kancah internasional? Nah, nasionalisme tapi di kancah internasional. Kalau tadi contohnya mengadakan festival budaya. Nah, tapi mungkin di lingkup nasional. Nah, sekarang bisa diterapkan di lingkup internasional. Ternyata jawabannya tepat dengan mempromosikan budaya dan tradisi Indonesia dalam event internasional. Tuh. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya budayanya kita itu diklaim sama negara tetangga, ya, nanti ujungnya protes dan sebagainya. Karena apa? Karena kita itu justru kebanyakan masih mengagung-agungkan budaya luar daripada budaya kita sendiri. Kesalahannya kan di situ. Makanya promosi budaya dan tradisi Indonesia di event internasional itu juga penting. Dengan meningkatkan jumlah produk lokal yang diekspor. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan apa namanya nasionalisme. Dengan memperluas akses pendidikan untuk siswa internasional, bukan dengan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Sulit, apalagi kalau kita tidak bisa bersaing tentang teknologi ini. Ya kan? Makanya kalau ada beberapa pertanyaan yang jawabannya adalah kita harus menggunakan produk-produk lokal atau produk-produk nasional buatan kita sendiri. Ya kalau memang bisa bersaing, nggak apa-apa. Kita menggunakan produk lokal. Cuman kan kita sebagai masyarakat konsumen, kita juga memikirkan tentang kualitas, ya enggak? Tidak hanya brand. Nah, yang keliru adalah teman-teman atau orang-orang yang hanya untuk mungkin bergaya dan lain sebagainya. Tuh, itu yang tidak nasionalisme. 1278. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Wewenang MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Loh, ini maksudnya apa, Pak? Kok ada undang-undang, kok ada undang-undang dasar?
45. Nah, ini kan undang-undangnya kita, undang-undang pokok. Nah, ini anak-anaknya. Gitu. Namun, DPR memiliki fungsi legislasi yang mencakup penyusunan dan pengesahan undang-undang. Bagaimana potensi konflik konstitusi dapat terjadi antara MK dan DPR dalam konteks ini? Nah, biasanya antara MK dan DPR itu terjadi bukan konflik besar sih ya, tapi terjadi perbedaan pendapat gitu. Nah, di bagian mana kira-kira perbedaan itu potensi konfliknya? A. DPR dapat menolak untuk merevisi undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK sehingga menciptakan kebuntuan dalam proses legislasi nasional. Bukan, ini kesalahan namanya. Bukan potensi konflik lagi, ini sudah masalah. Ya. DPR tugasnya ya merevisi undang-undang yang kiranya ditolak oleh MK. B. MK dapat membatalkan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR jika dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai bentuk intervensi yudisial. Jawabannya ini ya. Jadi MK itu memang berhak atau berwenang nih, saya garis tebal. MK itu berwenang memeriksa dan memutuskan apakah suatu undang-undang itu bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Ya. Sudah dikasih anggaran banyak, besar untuk merumuskan undang-undang. Nah, malah keliru misalnya. Malah bertentangan dengan UUD 45 misalnya. Tidak sesuai. Maka apa yang harus dilakukan? Merevisi. Begitu. Nah, dulu kalau kita melihat sejarah, ya, dulu kita pernah menggunakan yang namanya Undang-Undang RIS ya, 1950 itu. Kemudian dibubarkan oleh DPR itu pernah dibubarkan. Salah satunya yang berani membubarkan itu adalah Insinyur Soekarno. Karena apa? Karena tidak bisa mengembalikan atau membuat rancangan undang-undang yang baru. Akhirnya Undang-Undang 45 dikembalikan, DPR dibubarkan. Anggota konstituante namanya itu dibubarkan oleh Insinyur Soekarno. Cuma beliau yang berani, ya. Dan sebenarnya kalau Gus Dur masih ada mungkin bisa dibubarkan DPR itu. Oke, DPR dapat mengajukan judicial review atas putusan MK yang membatalkan undang-undang, menantang kewenangan MK sebagai lembaga yudisial tertinggi dalam pengujian konstitusi. Ya tidak seperti itu. Ya, ya. Judicial review ini artinya mekanisme pengujian peraturan undang-undang oleh lembaga peradilan untuk memastikan sesuai enggak dengan peraturan yang lebih tinggi termasuk konstitusi. Nah, di Indonesia judicial review itu dilakukan oleh MK dan MA, menguji undang-undang. Ya. MK dapat mengeluarkan peraturan baru yang mengubah ketentuan dalam undang-undang yang sedang diuji. Enggak, meskipun itu bertentangan dengan prinsip DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Enggak, tidak. Nanti ketika ada kesalahan dan lain sebagainya yang suruh revisi ya DPR-nya. DPR dapat menyusun undang-undang yang secara sengaja bertentangan dengan putusan MK. Nah, jadi di kalimat ini kiranya DPR itu sengaja nyari-nyari masalah dengan menyusun undang-undang yang bertentangan dengan putusan MK. Enggak, tidak seperti itu. Potensi konfliknya yang dimaksud itu adalah yang ini. Oh, ternyata MK itu dapat membatalkan undang-undang yang sudah disahkan ketika undang-undang tersebut itu tidak sesuai dengan undang-undang
1945. Ini tugas-tugasnya. Kemudian tadi ada fungsi legislasi, membuat dan mengesahkan undang-undang di DPR. Ya. Tapi harus melalui apa? Harus melalui pemeriksaan oleh MK. Itu tugas MK menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, memutuskan pembubaran partai politik. Ya. Kenapa partai politik bisa dibubarkan? Ya, ketika tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan persyaratan. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut undang-undang. Nah, itu bisa dilakukan atau menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Lanjut 79. Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tuh. Jadi bumi dan air, kekayaan alam itu memang menjadi kekuasaan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemarin ada kebijakan yang bertolak belakang dengan ini, teman-teman. Kemakmuran rakyat. Katanya tanah itu adalah milik negara, ketika tidak dibayar pajaknya nanti akan diangkut oleh negara dan lain sebagainya. Akan diakui. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik antara kepentingan perusahaan, nah ini, dengan masyarakat lokal yang terkena dampak lingkungan. Bagaimana seharusnya implementasi yang paling tepat dalam mengatasi konflik tersebut. Nah, ini sering terjadi ya teman-teman, tentang kepentingan perusahaan dengan masyarakat lokal. Misalnya ya di lingkungan teman-teman ada kandang ayam, misalnya gitu kan. Ada kandang ayam, petelur atau ayam potong dan lain sebagainya. Oh, ternyata jaraknya tidak sesuai dengan aturan. Jaraknya terlalu dekat dengan pemukiman warga sehingga bau, kemudian pencemaran lingkungan, airnya jadi kotor dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan ini, kemakmuran rakyat. Nah, tapi itu oleh perusahaan. Nah, harusnya seperti apa? Nah, kita cari di sini. Memperketat regulasi lingkungan sambil tetap mendorong investasi perusahaan yang menguntungkan bagi perekonomian. Hmm, ini hampir bagus. Mengutamakan kebutuhan masyarakat lokal, tetapi tetap mengizinkan perusahaan beroperasi dengan pembatasan. Ini hampir bagus. Mendorong perusahaan untuk tetap beroperasi secara penuh selama memberikan manfaat bagi ekonomi lokal dan nasional. Nah, tapi tidak sesuai dengan ini. Memastikan perusahaan mematuhi aturan lingkungan tanpa mengganggu kepentingan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini sebenarnya kalimatnya hampir mirip antara satu, jangan tertipu ya, A, B, dan D. Menunda kegiatan perusahaan hingga masyarakat menyetujui operasi yang dilakukan di wilayah mereka. Nah, ini enggak. A, B, dan D. Bedanya apa? Kalau memperketat regulasi, ini bisa juga regulasi ini diabaikan oleh pihak perusahaan. Nah, mengutamakan kebutuhan masyarakat lokal, tapi tetap mengizinkan perusahaan beroperasi dengan pembatasan. Pembatasan ini juga bisa ya bisa dibayar oleh perusahaan. Nah, kalau ini memastikan perusahaan mematuhi aturan lingkungan tanpa mengganggu kepentingan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, bedanya di situ ya teman-teman. Jadi kalau di sini cuma pembatasan, ini untuk regulasi. Nah, kalau di sini harus pasti. Nah, itu. D.
Lanjut. 80. Perhatikan beberapa aspek wawasan Nusantara berikut. Letak bentuk geografis wilayah Indonesia, keanekaragaman adat budaya, ideologi sebagai perekat pemersatu yang ditanamkan seluruh warga negara, keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia, keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Aspek wawasan Nusantara di atas yang merupakan aspek alamiah. Nih, kuncinya ini. Wawasan Nusantara dan juga aspek alamiah. Apa itu aspek alamiah? Yang bersifat alami ya teman-teman. Bukan buatan, betul? Bukan buatan. Di sini ada istilah trikatra. Kayak ideologi kan dibuat, terus adat juga buatan, betul? Ideologi buatan, adat buatan, letak dan bentuk geografis sudah ada seperti itu ya, bukan buatan. Keadaan dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia seperti itu. Bisa diubah? Bisa. Keadaan dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia seperti itu. Bersifat alami. Kita lahir alami, kekayaan sudah ada seperti itu alami. Kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan itu dibuat. Oke, betul. Gampang. 1, 4, dan 5. Ini. Aspek alamiah yang bersifat statis meliputi posisi serta lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduknya. Artinya statis. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Coba dibaca. Terus kemudian tuliskan di kolom chat kira-kira apa yang membedakan antara jawaban D dengan jawaban yang lain. Ya, Mbak Melda, saya dibantu coba analisis soal nomor 81. Saya minum dulu sebentar.
Tapi semua pilihan jawabannya bagus ya, bener. Makanya, makanya saya butuh analisis dari teman-teman. Ayo, coba Orcita atau Agnia atau 550. Ayo bantu saya. Kenapa kok jawaban saya yang ini? Teman-teman kalau pernah baca tentang Bandung Lautan Api itu menarik. Oke, kita mulai dari A. Coba. Perjuangan gigih masyarakat Bandung dalam mengusir penjajah. Ya, tapi ada nggak kaitannya dengan integritas? Nah, itu. Apa sih integritas? Apa Mbak? Integritas itu. Ini kayak condong iya, condong gede memang. Apa integritas? Coba kaitkan dengan integritas. Kuncinya kan integritas kan? Integritas, prinsip kesatuan, ya. Antara pikiran dengan apa yang dilakukan itu satu prinsip. Pokoknya saya berjuang, pokoknya saya mempertahankan kemerdekaan, pokoknya saya rela rumah-rumah saya itu dibakar kan gitu toh. Nah, perjuangan gigi masyarakat Bandung dalam mengusir penjajah ini sepertinya tidak ya, karena dari membakar rumahnya sendiri dan lain sebagainya itu, kalau gigi kan mereka selalu terus bertempur dan lain sebagainya. Cuman kan kalau melihat tentara Nika Belanda ini kan mereka tidak akan menang untuk melawan mereka. Yakin di situ. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mempertahankan kemerdekaan. Kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mempertahankan kemerdekaan. Kurang tebel. Kepedulian tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan. Ini hanya cukup dalam peduli. Ini cukup dengan sadar. Ya, kalau perjuangan gigih, ya mereka sudah berjuang sih. Kesetiaan kepada bangsa dan negara di atas segalanya ini. Ini malah berlebihan. Nah, yang pas yang ini memang ya. Benar ya? Oh, ini kuncinya rela berkorban, jadi condong ke kerelaan. Iya, betul. Kuncinya rela berkorban. Kerelaan. Betul. Rela berkorban, kerelaan, dan semangat juang demi mempertahankan kemerdekaan. Integritas ini. Ya, jelas ya. Jadi memang kadang ada opsi yang seperti ini, teman-teman. Nanti akan banyak menguras waktu dan pikiran. Nah, kalau yang opsinya seperti ini biasanya nilainya itu dibagi ya. Misalnya ini nilai 5, kemudian nilai 4-nya yang mana? Ini 3, ini 2, B-nya 2, ini 1 gitu ya. Lanjut ya. Yuk. MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dalam melaksanakan kekuasaannya eh, dibatasi menurut konstitusi. Nah, ada batasannya. Manakah dari pilihan di bawah ini yang menunjukkan bukti praktik ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan paham konstitusionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Pahami dulu, konstitusionalisme adalah prinsip yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi, ya, memiliki kekuasaan yang sederajat dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, ya, seperti halnya misalnya presiden, ya enggak? Dia memiliki kekuasaan mutlak tidak? Tidak dong. Ada MPR di sana, gitu. Kemudian tata lakunya juga diawasi oleh DPR. Ketika terjadi pelanggaran oleh presiden, DPR melaporkan, MK memutuskan. Kan gitu kan urutannya. Tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut gitu. Ya. Dan semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Hmm. Pertanyaannya kan, kenapa? Manakah pilihan di bawah ini yang menunjukkan bukti? Presiden menjalankan fungsi sebagai pemegang kekuasaan negara secara penuh. Nah, ini yang disebut absolut. Tidak. Para pejabat legislatif menjalankan tugas sesuai kebijakan organisasi politiknya. Politiknya. Nah, manut ibu katanya. Enggak. Keliru. Kekuasaan negara yang terpisah satu dengan yang lain sama sekali tidak berhubungan. Ya, salah. Berarti berlawanan dengan ini ya. Berlawanan dengan mana tadi. Nah, saling mengontrol satu sama lain, mencegah penyalahgunaan, harus berhubungan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berwenang mengatur pemerintah. Ya enggak no. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan enggak. Bukan. Jadi mereka punya kebijakan, ya presiden juga punya wewenang, aspirasi rakyat didengarkan ataupun tidak. Mewujudkan kekuasaan negara yang sederajat dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Nah itu yang paling bagus jawabannya. Ini nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk. Yang A. Udah. 83. Kita molor sedikit nggak apa-apa ya. Lanjut ya. 83. Letak hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah dari aturan dasar tersebut yang akan dibentuk. Kita garis bawahi dulu. Dasar negara. Yang akan dibentuk menjadi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan aturan yang mengatur pemerintah suatu negara. Berikut ini yang bukan merupakan hubungan kausal organis antar dasar negara dan konstitusi. Makna hubungan kausal organis antara dasar negara dan konstitusi adalah bahwa dasar negara memberikan landasan filosofi dan ideologisnya bagi pembentukan konstitusi. Sementara konstitusi tugasnya apa? Menjabarkan dan mengatur pelaksanaan prinsip-prinsip dasar negara dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang lebih spesifik. Dasar negara sebagai sumber hukum, Pancasila ya kan? Sumber hukum segala hukum dan peraturan yang ada. Konstitusinya apa? Undang-Undang 1945. Tugasnya apa? Menjabarkan prinsip-prinsip dasar negara. Gitu. Jadi isi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya kalau dijabarkan itu adalah penjelasan tentang Pancasila. Gitu. Alurnya seperti itu. Dasar negara dasar negara kita adalah Pancasila, konstitusinya Undang-Undang 45. Dah, gitu. Konstitusi sebagai penjabaran dasar negara. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Kedudukan konstitusi memiliki kedudukan lebih rendah dari dasar negara. Pancasila dulu, baru undang-undang. Hubungan timbal balik. Dasar negara dan konstitusi memiliki hubungan timbal balik yang erat. Dasar negara memberikan arah dan tujuan konstitusi,
sementara konstitusi memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara diterapkan dalam kehidupan bernegara. Yuk lanjut. A. Kedudukan konstitusi lebih rendah dari dasar negara. Kedudukan konstitusi lebih rendah dari dasar negara. Konstitusi merupakan sumber dari dasar negara. Dasar negara merupakan sumber hukum nasional. Dasar negara merupakan klausal di atas konstitusi. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Jawabannya yang mana? Benar nggak jawabannya B? Ini saya ngopi dari sumber soalnya, bukan jawaban saya. Coba yuk, yang benar, dipahami lagi nih. Tadi kan saya sebutkan, dasar negaranya kita adalah Pancasila. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Yo, benar gak jawabannya B? Pahami lagi. Silakan. Yuk, 550 Agnia. Kan soalnya yang bukan. Oke. Orcita. Kalau jawabannya Amelda kekeh dengan B. Kan soalnya yang bukan ya. Berarti dia memahami. Ini ya. Bukan. Nah ini ya. Kadang cuman kata bukan. Kalau di soal itu, soal aslinya nggak bakalan dikasih tebel kayak gini kan ya. Tuh, jadi harus bacanya juga harus teliti. Yang bukan. Kedudukan konstitusi lebih rendah dari dasar negara. Iya. Yang tinggi, yang lebih tinggi itu adalah dasar negaranya. Bawahnya konstitusi. Dasar negara merupakan sumber hukum nasional. Betul. Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Dasar negara merupakan klausal di atas konstitusi. Betul. Ini. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Betul. Konstitusi merupakan sumber dari dasar negara. Nah, ini yang keliru. Yang bukan. Oke. Thank you, Melda. Berarti masih konsen. Belum ngantuk, tah? 84 nih. Ini slide terakhir saya. Sebenarnya sampai nomor 92. Mau dilanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Tapi kita pakai PDF. Nanti saya selesaikan ini baru saya share di grup ya. Di grup WhatsApp ya. Biar lebih mudah ini saya jabarkan lagi ke PowerPoint. Nanti saya PDF-kan. Agar lebih mudah untuk dipelajari lagi. 84. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan bersifat majemuk dengan keanekaragaman. Ya, majemuk. Majemuk ini multikultural, pluralisme ya. Majemuk itu kalau multikultural berarti kan banyak budaya. Kalau pluralisme berarti banyak agama. Nah, beragam. Perbedaan dalam masyarakat bangsa Indonesia tidak terletak sehingga tidak terelakkan sehingga harus dipersatukan. Ingat Bhinneka Tunggal Ika ya. Hal yang diperlukan untuk menyatukannya adalah tekad semangat juang yang tinggi. Bagus. Rasa cinta tanah air dan rela berkorban terhadap bangsa Indonesia. Bagus. Jiwa patriotisme dan bela negara untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bagus. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, serta mengedepankan toleransi. Bagus. Keterikatan antar golongan dalam masyarakat. Baik. Sebenarnya jawabannya semuanya baik. Ya enggak? Cuma karena di sini kuncinya adalah ini, poin yang paling masuk karena toleransi. Oke, bolehlah poin D yang paling masuk karena toleransi. Boleh. Tapi kuncinya ini ya. Kuncinya ini. Ingat. Majemuk, keanekaragaman.
Apa yang majemuk? Apa yang aneka ragam? Budaya. Terdiri apa aja? Ada agama, ada suku, ada ras, ada golongan. Gitu. Perbedaan, keanekaragaman. Kuncinya itu tok. Ada nggak kaitannya dengan ini? Tekad dan semangat juang yang tinggi. Tidak membahas tentang keanekaragaman. Rasa tentang air, jiwa patriotisme. Nah, ini nasionalisme semua ini. Ya enggak? Ini berjuang, cinta tanah air, patriotisme. Benar. Lebih ke patriotisme atau nasionalisme. Perikatan antar golongan dan masyarakat. Kalau ini enggak. Yang pasti jawabannya adalah yang D. Ya, itu nomor 84 dari slide kita. Nah, kita lanjut. Masih ada 10 nomor. Biasanya sampai jam berapa teman-teman untuk bahas soal ini? Hmm? Mel sampai jam berapa? Bebas. Oh, bebas. Wes, namanya juga bimbel bebas, kita bebaskan saja. Lanjut ya, nomor 85. Bisa terbaca ya? Sampai jam 12 saja. Jangan. Kalau belajarnya langsung, itu enak teman-teman. Kita ngobrol di kelas, saya jabarkan satu-satu, saya tuliskan. Enak. Nah, ini. Para pendiri bangsa, Soekarno, Muhammad Hatta, Yamin, ya, menunjukkan sikap kebersamaan dan musyawarah dalam menyusun dasar negara. Kapan? Kapan, yo? Kapan mereka menyusun dasar negara? Tadi sudah saya jelaskan. Ada yang ingat nggak? Sidang BPUPKI, betul. Yang pertama ya. Tanggal berapa tadi? 29 Mei ya? Sampai tanggal 1 Juni. Kameranya mati. Wait. Oke. Mereka mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain, meskipun ada perbedaan pandangan. Nah, sikap integritas yang tercermin dalam perumusan dasar negara adalah yang mana? Kecintaan kepada tanah air, bangsa dan negara. Relaan berkorban para pendiri bangsa saat perumusan dasar negara. Mengedepankan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kejujuran dan keteguhan hati dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui perumusan dasar negara. Atau keberanian dan semangat juang dalam perumusan dasar negara. Yang mana? Integritas lagi. Cek. Mengedepankan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, itu jawabannya, cek. Para pendiri di sini mereka mendengarkan dan menghargai pendapat satu dengan yang lain meskipun ada perbedaan pandangan ya. Mereka itu membawa ideologi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Sebenarnya kalau Soekarno itu lebih ke sosialis komunis ya. Kemudian Muhammad Hatta lebih ke sosialis, ini juga. Amin. Itu. Tapi yang digunakan pada akhirnya tetap Insinyur Soekarno. Meskipun satu sila di sila pertama itu nanti di revisi ya, yang tadinya berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Iya ya, sila pertama yang diubah. Tadinya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut syariat Islam akhirnya digunakan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sikap integritas dalam perumusan dasar negara ini sangat menekankan pentingnya persatuan dan kepentingan bangsa golongan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berusaha untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan di tengah keberagaman dan perbedaan pendapat ya. FYI, FYI.
For your information, jadi pada saat sidang BPUPKI itu tidak hanya dilakukan oleh 3 orang ini saja ya. Ini mewakili saja, mewakili bapak-bapak bangsa kita, ya. Itu dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai daerah, ya sampai dari timur dan lain sebagainya. Belanda memperlakukan buruh pribumi dengan tidak manusiawi. Kegiatan yang dilakukan oleh Belanda tersebut dibeberkan secara gamblang oleh Husni Tamrin dalam sidang Volksraad. Sidang Volksraad ini rapat ya, rapat yang digelar bersama pemerintah Belanda. Nilai integritas yang dimiliki oleh Husni Tamrin pada cerita tersebut adalah jadi di rapat bersama para petinggi Belanda, namanya rapat Volksraad itu, Tamrin menyampaikan bahwa buruh pribumi diperlakukan tidak manusiawi. A. Ia tidak gentar dengan ancaman dari Belanda. B. Ia tidak ragu dalam menyampaikan kebenaran. Ia memiliki kepedulian terhadap rakyat pribumi. Ia membela rakyat yang ditindas oleh Belanda. Ia tidak takut dengan ancaman apapun dari Belanda. Jawabannya sebenarnya semuanya bagus ya. B, 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 B. Yo, B. Ia tidak ragu dalam menyampaikan kebenaran. Nah, itu integritasnya di situ. Jujur ya, integritas itu jujur dari hati dan juga pikiran, tidak takut, tidak ragu. Nah, meskipun resikonya besar. Lanjut 87. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, semua orang itu bertanggung jawab melakukan hak dan kewajiban. Namun ada beberapa yang melalaikan hak dan kewajiban itu. Yo, teman-teman juga tuh. Tidak hanya menuntut hak, tapi kewajibannya juga harus dijalankan. Agar masyarakat Indonesia lebih baik dalam melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka langkah yang tepat untuk melakukannya adalah memberikan hak masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan sebelum menuntut kewajiban, menetapkan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang lebih tegas tanpa pandang bulu, melakukan penegasan terhadap pelaku pelanggaran hak dan kewajiban, menanamkan kesadaran pada semua orang akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar, memperbaiki susunan kepemimpinan negara dari pusat hingga daerah agar menjadi lebih baik dan bebas serta tegas, dan memperbaiki susunan masyarakat yang saling berkelompok. Yang mana? Ada yang mau jawab yang paling panjang? Mel, yang mana Mel? Atau 550? Atau yang lain? D. Menanamkan kesadaran pada semua orang pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik dan benar. D enggak Kak? Woi, 2 orang D. Yakin? Hanya menanamkan kesadaran pada semua orang. Menanamkan kesadaran pada semua orang. Itu lebih condong ke tugas pemerintah nggak sih? A. Bu pilih KB. Memberikan hak masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan sebelum menentukan kewajiban. Hak dulu apa kewajiban dulu? Harusnya kewajiban dulu. Jawabannya D. Betul. Menanamkan kesadaran pada semua orang pentingnya melakukan hak dan kewajiban dengan baik. Ya. Kenapa nggak E? Kok nggak jawab E sih? Kenapa sih? Is tergocek. Iya. Kenapa nggak E? Mel, kenapa Mel? Kenapa nggak jawab E?
Padahal itu jawabannya paling panjang. Atau 550? Aduh, memperbaiki tatanan negara nggak segampang itu. Iya betul. Nggak efisien. Yes, right. Tidak efisien. Langkah yang paling tepat memastikan hak dan kewajiban dilakukan dengan baik dalam menanamkan kesadaran pada semua orang. Nah, ini bisa bisa dilakukan dari segala penjuru ya, teman-teman. Tidak hanya oleh pemerintah yang berkuasa saja untuk menanamkan kesadaran, tapi dari segala penjuru bisa. Misalnya dari sudut pandang pendidikan, ya kan? Dari sudut pandang apa mana lagi? Ketegasan militer, ya, dari pihak kepolisian atau pihak yang berwajib lainnya dan lain sebagainya itu ikut dalam menanamkan kesadaran ini oleh dan kewajiban. Terus kemudian dari pemerintah itu sendiri, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, ya, sampai ke pemerintah desa dan lain sebagainya. Itu bisa menanamkan kesadaran pentingnya melakukan hak dan kewajiban. Ya, tapi tidak hanya sekedar dengan sosialisasi, biasanya dengan praktek-praktek tertentu, gitu. Yang paling kecil saja, kerja bakti dan lain sebagainya. Itu hak dan kewajiban. Pengen bersih, tapi pada hari Minggu nggak mau ikut kerja bakti misalnya. Kan gitu. Ya, itu menanamkan kesadaran. Caranya seperti itu. 88. Tantangan terhadap keutuhan NKRI dapat muncul dari perbedaan pandangan politik yang ekstrim antar masyarakat. Peran pemerintah dalam mengelola tantangan ini agar tidak timbul konflik yang lebih besar adalah A. Melarang kegiatan politik ekstrim di media sosial. Ada tim booster dan lain sebagainya ya kan, biasa. Menekan dan memberikan sanksi kelompok-kelompok politik yang memiliki pandangan ekstrim. Wangel, wakeh. Membubarkan kegiatan kelompok-kelompok politik yang dicurigai memiliki pandangan ekstrim. Dicurigai. Memperketat kontrol media sosial dan media massa dan media sosial untuk mencegah penyebaran propaganda politik. Melanggar hak berbicara. Mendorong dialog dan komunikasi antar kelompok-kelompok politik yang berbeda. Ayo, yang mana? Ini gampang ini. Harus benar. Yang mana? Yang E. Yang E ya. Kenapa enggak yang A? Melarang kegiatan politik ekstrim di media sosial. Susah ya nanti jadi kominfo. Tugasnya berat. Menekan memberikan sanksi kelompok-kelompok politik yang memiliki mau disanksi seperti apa? Mengubarkan kegiatan politik yang pandangan ekstrim. Nah, udah ya, saja. Tuh. Nih, langkah pentingnya mendorong dialog, membangun pemahaman, mengurangi ketegangan, mencari solusi bersama. Nah, dialog itu banyak ya. Kadang dialog juga bisa malah memperkeruh suasana, ya enggak? Dari tim A melawan tim B, misalnya. Pilihan presiden aja rame. Tetangga saya masih satru sampai sekarang gara-gara beda milih presiden. Next 89. Yuk, lanjut. Prinsip utama dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Hankam rata. Sis Hankam rata. Dalam menjaga keamanan negara. Ini sudah dari dulu ini. Dulu sekali. Sis Hankam rata. Menggabungkan semua kekuatan militer dan polisi untuk menjaga stabilitas negara. Mengintegrasikan seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan keamanan negara. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam sistem pertahanan negara, memanfaatkan sumber daya nasional untuk mendukung operasi pertahanan negara, menerapkan strategi pertahanan melibatkan kerjasama antara pemerintah dan militer. Yang mana? Wih, 550? Apa pilihanmu?
Oh iya, udah B. Mengintegrasikan seluruh komponen. Nah, di sini jadi tidak hanya militer saja ya, tapi seluruh komponen bangsa. Komponen bangsa itu apa saja? Rakyat, militer itu sendiri, sumber daya nasional, ya. Jadi masuk semuanya. Jadi gabungan antara strategi pertahanan, sumber daya, seluruh elemen masyarakat, militer dan polisi masuk ke dalam opsi B. Nah, itu. Kalau melihat semuanya ini ada jawaban yang bagus, ya teman-teman, coba cari jawaban yang mewakili keseluruhan jawaban yang bagus-bagus ini. Nah, itu kuncinya, salah satu clue seperti itu. Next 90. Nah, dalam konteks implementasi bela negara, langkah apa yang paling tepat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat? Konteksnya apa? Bela negara. Di sini mesti ada wajib militer. A. Mengadakan pelatihan bela negara di berbagai tingkat pendidikan untuk membangun kesadaran. B. Menyediakan seminar bela negara yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan partisipasi. C. Menyelenggarakan kampanye bela negara melalui media massa memperluas jangkauan kesadaran. D. Mengimplementasikan program bela negara yang melibatkan kegiatan komunitas untuk menguatkan partisipasi. E. Melakukan sosialisasi tentang bela negara di tingkat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Yang mana? Yo, ini bingung ini. Ayo, implementasi bela negara untuk apa? Kesadaran dan partisipasi. Nah, kenapa Mbak Melda jawab D? Karena pasti ada implementasi dan juga ada partisipasi. Betul? Iya. Padahal di sini juga ada partisipasi dan kesadaran. Oh, asal sampai cuma lingkup sekolah. Oke. That's right. Melibatkan elemen seluruh masyarakat ya. Saya sama nggak ada implementasi ya. Ya, betul. Melibatkan seluruh elemen masyarakat ya, secara efektif. Program berorientasi pada komunitas memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif, ya, serta pentingnya bela negara sehingga kesadaran partisipasi ditingkatkan secara lebih signifikan. Next, dua lagi. Konsep bela negara menghadapi ancaman terhadap negara mempunyai tujuan utama. Bela negara menghadapi ancaman. Yuk, yang mana? Melindungi negara dari ancaman meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan seluruh warga negara. Menjaga kedaulatan negara dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan kesadaran masyarakat terhadap ancaman. Menghadapi ancaman dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan. Mempertahankan kedaulatan dengan memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman. Menjamin keamanan negara. Menjamin. Yang enggak usah ya. Mau menjamin. Yang D. Kenapa D? Melindungi negara. Menjaga kedaulatan negara dengan meningkatkan kesiapsiagaan kesadaran masyarakat. Negara udah merdeka, jadi tugasnya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan itu sendiri. Kesadaran masyarakat terhadap ancaman. Pertahanan kedaulatan, memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kesadaran. Oke, itu rutenya seperti itu. Negara udah merdeka, tugasnya mempertahankan kemerdekaan. Iya benar. Betul. Jawabannya D.
Konsep bela negara bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman ya, teman-teman. Tujuan utamanya memastikan bahwa negara itu dapat mempertahankan kedaulatan dan keamanannya, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oke. Terakhir yuk, pada awal kemerdekaan Indonesia, banyak pemuda dengan sukarela bergabung dalam barisan pejuang, meskipun tanpa gaji, tanpa jaminan keselamatan. Apa yang didapat atau yang kita pelajari dari fenomena ini dengan konsep bela negara? Bela negara hanya relevan dalam situasi perang. Apa iya? Tidak. Sekarang kita harus bela negara juga kok. Patriotisme lebih penting daripada kesejahteraan pribadi. Pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam perjuangan bangsa. Ada golongan tua juga kok. Pengorbanan diri adalah inti dari konsep bela negara. Keterlibatan dalam perjuangan fisik adalah satu-satunya, enggak satu-satunya. Jadi kita eliminasi, A kita eliminasi, tinggal B, C, C, C itu kita eliminasi, B, D. Yang mana? D. Kenapa? Ingat konsepnya ya, yang di atas ini. Jiwa raga kita untuk negara. Pengorbanan diri adalah inti dari konsep bela negara. Pengorbanan yang dilakukan oleh para pemuda termasuk menunjukkan bahwa mereka rela mengorbankan diri demi bela negara. Terlepas dari resikonya, menggambarkan bahwa bela negara tidak hanya soal perang, tapi juga kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Itu saja untuk pembelajaran kita di malam hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, ya mungkin nanti saya dijadwalkan lagi di minggu depan ya. Jangan lupa teman-teman ikut di kelas saya biar saya enak diskusi. Mbak Melda jangan lupa ya kalau misalnya ada kelas. Kakak rekornya di drive ya? Iya. Nanti di drive. Rekornya ada. Kemudian untuk materinya nanti secepatnya saya kirim. Saya selesaikan sampai nomor 92. Ya, itu dulu untuk hari ini. Minggu depan aku nggak ikut soalnya hari Sabtu udah tes. Oh, Sabtunya udah tes. Ya mungkin kalau ada ya. Biasanya kalau nggak hari Senin, hari Kamis jadwal saya. Nanti mengikuti saja arahan. Untuk teman-teman yang udah tes, ya semuanya diperlancar, banyak belajar, ngerjain soal ya teman-teman ya. Soal apapun itu yang berkaitan dengan eh, kompetensi teman-teman untuk mengerjakan soal dengan kisi-kisi yang sudah diberikan di tempat les, kerjakan. Gitu. Semakin banyak teman-teman baca soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu semakin banyak pengalaman mengajarkan soal. Ya, teman-teman, saya doakan semoga lancar, semoga lulus sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Ya, semangat, jangan kendor, gitu. Jangan males, ya. Dikit-dikit males, dikit-dikit males. Itu beban, ya. Oke, tetap semangat belajar teman-teman, Mbak Orcita, Mbak Melda, Mbak Nia, 550, bukan 505 ya, 550 gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya untuk malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri, selamat malam, selamat berjuang teman-teman. Sekali lagi semoga lulus sesuai yang diharapkan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Ya.